Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun salak. Cakep? Cakep nggak? Yang jawab salamnya belum kompak. Daun salam di kota Mekah, yang jawab salam insya Allah hidupnya barokah, amin. Daun salam di kota Ngawi, yang jawab salam segera pergi haji, amin. Insya Allah. Daun salam di kota mana yang hurufnya A? Mana? Medan. Yang jawab salam insya Allah hidupnya akan bahagia selama-lamanya, amin ya rabbal. Ibu-ibu yang semangat, tadi saya dikasih tahu Pak Ustadz ceramahnya panjangan biar semangat katanya. Ya insya Allah lihat sikon ya. Kemudian kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ard musibatun li ummati Muhammadin. Qala sallallahu alaihi wasallam, qila ya Rasulullah ayu musibah. Kemudian Rasul menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, dihabu Ramadan fa inna da'wat fihi mustajabah wa ta'ah maqbulah wal hasanat mudha'afah wal adab maghfur. Sadaqallah sadaqar Rasul. Yang saya muliakan, saya banggakan Ketua DKM Bapak Haji Jono beserta jajaran. Pak Haji Joni, mohon maaf Pak, mohon maaf karena baru dikenalkan Bapak Haji Joni yang sampaikan di Samsat Jakarta Pusat Pak ya. Allah, saya pernah ngisi ceramah di masjid Bapak di Samsat sana, insya Allah. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Musli dan Pak Ustadz kita, Imam Rutib, Bapak Ustadz Muhammad Abdillah, dan juga Bapak Haji, Ibu Haji, calon-calon haji, amin. Mudah-mudahan yang pengen haji langsung habis sholat tarawih temui saya. Tahun ini juga bisa saya berangkatkan. Gimana caranya? Gak ada yang susah, semuanya mudah. Gaspol pergi haji, berangkat bulan Mei besok di bawah komando pimpinan direkturnya. Kebetulan anak saya sendiri alumni dari Pondok Pesantren dan dari IAIN Jakarta, Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Rif'i Murida. Itu beliau pimpinan direktur travel PT Haji Umroh, gaspol langsung berangkat, amin. Mungkin nggak ada yang susah Pak, ya kan? Yang penting ada fulus. Urusannya lancar semua insya Allah ya. Jamaah semua yang penting niat. Kalau haji itu nawaitunya dulu. Labbaik Allahumma hajjan dari sekarang. Bo ikutin. Labbaik nawaitu hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau yang paling pendek, labbaik Allahumma hajjan. Sama-sama. Labbaik Allahumma hajjan. Kalau umroh, labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan. Yang ngucap malam ini malam bahagia, malam cakep, malam 28, walaupun gak Lailatul Qadar. Jangan-jangan Lailatul Qadarnya semalam, tapi malam 28 ini gak boleh dihiraukan juga. Karena Kanjeng Nabi ketika akhir gini Pak Ustadz, malah beliau itu mengencangkan sarungnya, ya kan? Kalau bisa nggak usah deket-deketin bini, bukan nggak boleh, nggak boleh botak juga kita Pak Haji. Untungnya kita malam boleh itu Pak Haji. Pak Ustadz juga paling nggak kuat kalau malamnya nggak boleh. Hilalakum lailatas siyami rafathila nisaikum, boleh. Jadi kalau malam Bapak Ibu boleh. Apaan tuh? Ini masih bocah-bocah, jangan dijelasin dan jangan usah diterusin. Ibu, Bapak yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hari ini gaspol
27 Ramadan selesai. Malam ini malam 28, insya Allah besok Senin itu 29, Selasanya Selasanya kita ru'yah hilal dulu. Ru'yah hilal itu artinya ngelihat bulan. Rasulullah sumu li ru'yatihi. Kalau puasa ngelihat bulan dulu. Ya, saya emang nggak bisa Ustadz ngelihat bulan, mata saya begini dah, alat nggak punya. Ya udah percayain deh sama Kementerian Agama, selesai. Kenapa Kementerian Agama? Karena ada Majelis Ulama Indonesia di situ. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada aliran macam-macam yang notabene punya alat canggih untuk melihat bulan. Waqtiru li ru'yatihi, dan buka puasalah karena melihat bulan. Artinya lebaranlah kalau sudah melihat bulan. Maka tidak boleh takbiran dulu sebelum melihat bulan. Ini berdasarkan hadis sahih ya. Karenanya kita pedoman ini jangan diumumin dulu hari ini bahwa lebarannya hari Rabu Pak Ustadz, jangan dulu. Walaupun kita udah tahu ilmunya. Sekalipun ada juga kawan-kawan sudah ngumumin. Bahkan bukan hanya ngumumin. Di Jogja viral, Pak Haji, udah lebaran duluan. Kenapa dia lebaran duluan? Karena saya sudah telepon langsung sama Gusti Allah. Jadi duwe nomornya Gusti Allah. Saya pengen dapat bocoran itu Pak Haji. Nomor handphonenya Gusti Allah ini nek piro itu. Pakai XL, Indosat apa ngono lho. Nah ini dia bilang, dia tanggung jawab, viral di YouTube, TikTok dan lain-lain, coba dicek. Ya nggak apa-apa, itulah Indonesia. Kalau nggak gitu bukan Indonesia. Indonesia itu dari dulu udah biasa berbeda pendapat. Dan biasa juga beda pendapatan Pak Haji. Jenengan sama-sama di Samsat aja, yang duduk di lantai 1, lantai 2, lantai 3 sama yang bawah itu beda pendapat dan beda pendapatan. Itu udah biasa di Indonesia. Karena kita saling menghormati, tepo seliro, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Kata Ustadz, apaan tuh gue orang ngerti. Jadi yang Betawi tenang aja. Inilah Indonesia juga. Persatuan Indonesia harus kita bangun. Negara kita ini negara NKRI. Ada yang nyeletuk di sana, NKRI harga mati. Ya udah, mana harga mati. Jadi pendiri bangsa ini udah cakep banget. Kalau kita puasa awalnya beda, lebaran beda, sholat tarawihnya ada yang 21, ada yang 11, ada yang 36, biasa aja kali. Yang ribet mah yang nggak sholat tarawih Pak Haji ya. Yang nggak ya sholat tarawih itu yang perlu didakwai, diajak tarawih. Kalau kita masih tarawih nih walaupun sudah malam 28, ibu bapak adik-adik yang saya cintai masih setia, masih punya loyalitas namanya, masih punya dedikasi yang tinggi terhadap ibadah, terhadap Allah. Karena Bapak Ibu sadar Al-Baqarah surat 2 ayat 183, ayatnya apa? Nggak usah dibaca karena semua penceramah pasti situ. Maka ayat saya tadi nggak saya keluarkan ayat itu, banyak ayat yang lain. Nah ayat yang ingin saya sampaikan gini, di akhir-akhir Ramadan ini yang gaspol itu karena ibu bapak sudah tahu. Karena Pak Ustadz sering ngasih tahu, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Gitu ya Pak Ustadz. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Sama-sama. Bi'idni rabbihim min kulli sama-sama salamun lihat tamatlail fajr. Apal-apal kita dari kecil ya Pak Muslim, kita udah dengar dari bocah TK udah hafal, alhamdulillah. Maka kalau imam ada juga yang menggunakan surat pertama, rakaat pertama Inna anzalna, nanti berikutnya ayat pendek-pendek yang diterusin. Tapi bukan berarti wajib. Karena yang wajib yang penting baca ayat. Mau surat Al-Baqarah juga boleh, Ali Imran boleh, An-Nisa boleh, Al-Maidah boleh. Boleh apa boleh Ustaz? Boleh. Tapi jangan panjang-panjang kalau imam. Yang cakep tuh imam yang, kalau ibu-ibu milih yang panjang atau yang pendek?
Milih ayatnya. Kalau ibu-ibu, kalau panjang-panjang itu imam dari mana? Dari Pondok Kacang, Tangsel. Siapa? Ustadz Cakmur, jangan diundang lagi. Dia ayatnya kepanjangan katanya. Ayatnya yang sedang-sedang aja. Saking mentang-mentang qori, bacanya ngeliu-ngeliu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mana saya tadi buka puasa baru lontong 2 biji, minum air es baru 2 gelas, ya kan? Gorengan baru 3. Itu kalau ditanya di masjid sama Pak Ustadz, ditanya, ente udah buka belum? Belum, dia belum buka. Padahal udah lontong 3, gorengannya 5, esnya 12, tehnya 1 botol, belum korma. Belum makan. Kenapa? Karena belum makan nasi. Itulah Indonesia. Nah, ibu bapak, tugas saya memotivasi untuk kita dan jamaah semangat. Di akhir ini kata Pak Ustadz, kasih semangat. Saya nggak usah ceramah yang tinggi-tinggi, yang gampang-gampang aja. Ini akhir Ramadan. Kalau judul saya sering di berbagai ceramah saya kasih gaspol ibadah di akhir Ramadan. Wah, judulnya keren kan? Gaspol ibadah di akhir Ramadan. Jadi jangan dikasih kendor kalau akhir Ramadan. Dan nggak usah pakai milih-milih ya. Ini malam genap nyantai aja kali. Jadi mentang-mentang malam genap nggak mau itikaf, mentang-mentang malam genap nggak mau baca Quran, mentang-mentang genap nggak mau ngisi kota amal. Salah juga. Mentang-mentang genap dia tidak mau beribadah sholat tahajud misalnya. Pokoknya gaspol aja. Di akhir Ramadan ini Bapak Ibu, kata Rasulullah tadi, ini berat nih sebenarnya, ya kan? Idza kana akhirul lailatul Ramadan, kalau sudah masuk akhir Ramadan, bakatis samawati wal ard, menangis yang ada di langit dan ada di bumi, wal malaikah, termasuk malaikat. Musibatun li ummati Muhammad. Dikatakan bahwa kalau sudah di akhir Ramadan ini musibah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, Rasul, kok iso musibah gitu ya ceritane? Gimana itu ceritanya kok bisa musibah? Lah aku malah seneng loh, sebentar lagi mau takbiran, ndang mulai kampung, ndang mudik. Ini malah sebagian besar udah mudik Pak Haji ya. Jadi kan sop-sopnya makin maju nih, kita husnuzon aja dah. Separuh dari ini udah ke Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan. Mudah-mudahan yang mudik diberikan kesehatan. Amin. Saya tahu saya monitor kayaknya macet banget di berbagai tol. Tapi mudah-mudahan yang penting sehat, ya kan? Berikan keselamatan, nggak ada pertikaian, nggak ada tabrakan, nggak ada kecelakaan, dan nggak ada kematian. Amin. Karena tiap tahun itu saya lihat memang di jalan raya luar biasa. Dan itu ujian kesabaran bagi mereka-mereka yang mempertahankan puasa. Padahal di ayat itu boleh Pak Ustadz. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Boleh kalau Bapak Ibu sakit atau bepergian pulang kampung, jaraknya jauh, bukan dari Tanah Abang ke Selipi, bukan dari Tanah Abang ke Bogor, itu mah belum. Tanah Abang ke Bekasi belum, tapi ini jauh bener. Jaraknya jarak kayak waktu kita boleh sholat qashar jamaah. Sekitar 85 km sampai 90 km itu baru boleh, namanya musafir ya, membatalkan puasa. Udah nyampe Pekalongan, udah nyampe Batam, udah nyampe mana tahu udah Solo, nah aduh gak kuat dah, padahal udah nawaitu Sumakodin, Anadai, Pardesari, Ramadhani, Hadis Sanati udah, tapi di tengah jalan dia batalin. Boleh apa boleh? Boleh kalau bagi yang mudik dan tidak kuat puasanya. Tapi bagi yang kuat, gaspol aja. Sampai Jawa Timur dia baru buka puasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu, di akhir Ramadan, kalau penduduk langit nangis, penduduk bumi berarti kalangan ulama, orang-orang khusus yang paham tentang hebatnya Ramadan juga ikut nangis. Termasuk para malaikat ikut menangis. Kenapa? Kata Rasulullah, dihabu Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan pergi. Sebentar lagi Ramadan akan pulang. Bentar lagi Ramadan sudah nggak ada. Pertanyaannya, adakah jaminan jamaah masjid Al-Ikhlas asrama Brimob tahun depan ketemu Ramadan? Nah itu nggak ada jaminan. Termasuk yang ngomong,
Kalau udah soal mati, tenang aja Bapak Ibu. Ibu-ibu duluan nggak apa-apa, Pak Ustadz belakangan. Kalau terpaksa ibu-ibu nggak mau, udahlah Ustadznya belakangan, ibu-ibu yang duluan. Siap Bu? Siap? Siap? Malaikat Israel datang, siap orang siap, nggak ada cerita. Siap? Kemudian kalau Pak Polisi udah biasa, siap. Cuman kalau malaikat Israel, ntar dulu. Kalau boleh ditawar kan ntar dulu Pak. Sama Ustadz juga manusia. Kita kalau ditanya pasti belum siap Pak. Makanya jelalanya kalau urusan mati itu nggak ditanya. Dan umur berapa Cak Mur agak meninggal nggak ditanya, nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, Cak Mur, umur ente 54 tahun. Wah sekarang sudah 50, jalan 53. Kurang setahun nih. Waduh, kalau udah kurang setahun kita nggak usah kerja yang aneh-aneh, udah gaspol ibadah terus. Lah dikasih tahu matinya. Ini nggak dikasih tahu Pak. Bapak udah pensiunan polisi, kayak pensiun udah 58, 60 tahun. Tidak dikasih sama Allah. Bahkan yang 70 tahun teman-teman Bapak ada yang masih hidup. Betul Ustaz? Nah itu. Tapi nggak boleh ditawar juga. Ustaz, saya udah stres. Istri saya udah nggak ada. Kawin lagi lah. Stres, saya Pak Ustaz, saya janda, punya anak 3. Mau kawin lagi, rata-rata laki-laki lagunya nanya, Ibu punya anak berapa? 3. Padahal dia udah demen sama saya. Gara-gara dia tahu anak saya 3, dia ogah. Itu laki-laki. Jadi kemudian pengen nyari janda yang nggak beranak. Mana ada janda yang beranak? Ada juga ya Pak Haji. Nah ini suka duka. Ketika dia udah stres, seolah-olah tidak punya Tuhan, nggak punya Allah, maka putus asa dia pengen bunuh diri. Boleh nggak Bu? Tidak boleh. Fadkuruni adkurkum. Ingat pada Allah. Ya Allah, astagfirullah ya Allah, kok saya stres gini. Kalau stres cepat ambil air wudhu, baca Quran. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin, dan seterusnya. Stres lagi nggak hilang-hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terusin Bu, terus. Pak Ustadz, saya belum bisa tidur, baca a'udzubillah setan. Kalau a'udzubillah Ibu kan biasanya a'udzubillah minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan. Ini enggak. Karena setan udah pinter-pinter, udah kuliah S1, S2. Ibu-ibu S1, setannya S2. Ustadz S2, setannya S3. Pak Haji S3, setannya S Teler kali. Udah nggak ada S lagi, profesor. Saking hebatnya tuh setan, dia bilang sama janji, ya Allah, saya siap masuk neraka, tapi saya akan gelincirnya umat Kanjeng Nabi. Saya pasukin neraka semua. Saya mau goda ya Allah, panjangin umur saya, dikabulkan Allah. Oke deh setan, lu gue panjangin umur lu. Emang kerjanya setan godain manusia. Jadi kalau kita nggak mau puasa, biasanya bapak-bapak nyalain siapa? Dasar setan. Nggak mau terawih, ngantuk banget Pak Ustadz, perut saya kenyang, badan depek gelinu, kaki dengkul udah kayak apa tuh, nih pinggang dipegang-pegang. Gaspolnya di mana? Minum jamu atau Bapak? Boleh apa boleh minum jamu? Kalau ke tukang jamu, Bapak ke Tanah Abang bilang, Pak Haji mau minum jamu apa? Saya mau minum jamu kuat terawih. Tanya ada nggak? Jamu kuat terawih dan jamu kuat puasa enek boran. Ono, pokoknya saya begelinu lah. Nggak apa-apa itu. Urut, bapak-bapak yang biasa urut, refleksi silahkan. Urutnya yang penting sesama laki-laki. Kalau bapaknya urutnya dengan cewek, ya udahlah, bablas itu, wes bablas, batal puasa nih. Janganlah kita puasa urut dengan cewek di siang hari. Ya, bapak-bapak. Tapi kalau refleksi biasa, tukang urut, memang kita kan orang Jawa, orang mana tahu ya hobinya urut, karena pegel dan lain sebagainya. Ibu-ibu juga sama ya Bu ya. Gunakan ini Lailatul Qadar, ada satu malam yang indah, malam yang luar biasa, lebih baik dari 83 tahun 1000 bulan. Kalau kita nyampe umur 1000 bulan, Bu, rata-rata umat Rasulullah nggak ada yang panjang umur, antara 60 sampai 70. Ada yang meninggal kanan kiri kita nih, lebaran belum ketemu, bendera kuning sudah ada. Ada nggak Bu? Ada. Sebelum 1 Ramadan di tetangga saya udah masang bendera kuning lagi, mati. Baru puasa seminggu, mati.
Jadi mati itu nggak kenal tanggal Ramadan dan nggak bisa bilang Israel, tolong 86 ya, saya meninggal setelah Idul Fitri aja. Kalau boleh ditawar mah begitu ya. Minal aidin wal faizin dulu, nggak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau meninggal itu Bu, kalau udah dia datang nggak bisa minta diakhirkan dan nggak bisa juga minta duluan. Zaman dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke hadis lagi. Kenapa si Ramadan akan pergi Pak Ustadz? Ya, bentar lagi. Kelihatannya kayak nggak terasa. Kemarin Ramadan disia-siakan, nggak mau traweh, nggak mau ini, puasa dia batalin. Kenapa? Nanti setelah Ramadan hilang. Kalau sudah tiada baru terasa. Nah, Ramadan kemarin diapain? Traweh kagak, ini kagak, jamaah nggak mau, sholat subuh teklak-tekluk, bar apa kejenenge bar makan sahur dia tidur nggak ke masjid. Sebaiknya kalau sahur ibu-ibu saya kasih rumus, Bu, jangan sahur jam 2, jam 1 ngapain, jam 3 ngantuk, nanti subuhnya kesiangan. Subuh kesiangan pasti karena salah manajemen sahur, gitu Pak Haji. Sahur itu sunahnya di akhir waktu. Sekarang subuh jam berapa Ustaz? Jam 4 lebih 40 misalnya. Ibu boleh sahur jam 4 tepat. Masih ada waktu 40 menit. Pak Ustaz, tiba-tiba di TV imsak. Boleh enggak Ustaz? Saya masih minum makan. Boleh. Tapi itu ingat, lampu kuning. Hati-hati. Artinya hati-hati itu lihat menitannya. Karena kalau udah 4:30 kurang 10 menit lagi itu bahaya. Cepet aja minumnya, boleh. Yang rokok masih dapat 2 batang. 1 batang nih Pak Haji. Yang ribet kalau bangunnya kesiangan. Bangun kesiangan. Gimana caranya? Jamnya tinggal 10 menit lagi. Mau makan telat nggak ngopi, mau ngopi nggak kebagian rokok, yang rokok. Saya ngomong gini bukan berarti nyuruh rokok. Ini kan bicaranya yang rokok. Jadi dia mau ngerokok, ingat kopi, nggak kebagian. Dia ngopi, nggak ingat makan, artinya nggak kebagian makan, karena tinggal 10 menit. Akhirnya dia makan sambil ngopi, sambil ngerokok. Iya caranya itu, Ustaz. Makan, ngopi, ngerokok. Ya mudah-mudahan aja rokoknya nggak ketelen, insya Allah. Maka ya jangan gitu-gitu amat lah. Karena kita itikaf, Bapak Ibu, jam 3 bolehlah sahur. Tapi hati-hati, biasanya kalau pulang, Pak Ustadz ke kamar yang udah AC-nya, pasti WC-WC tidur. Subuhnya salatu khairum minan naum, bodoh amat. As-salatu khairum minan naum, enakan juga tidur. Nah ini ribet nih. Ini tantangan kita menjalankan itu sampai subuh. Habis subuh nggak bisa baca Quran, gaspol tidur. Boleh apa boleh? Boleh, karena Bapak Ibu udah malam begadang. Begadang jangan begadang. Ya kalau begadangnya pinggir jalan rese nggak usah. Begadang boleh saja. Apa terusannya? Kalau ada artinya ada Lailatul Qadar. Jadi di akhir ini kita cuma nyari Lailatul Qadar ya. Ini malam 28, besok malam 29. Kemudian ru'yah hilal, yakin di feeling saya insya Allah lebaran hari Rabu, feeling. Karena di tanggal Selasa 29 itu derajat hilal itu sudah dideteksi plus minus di atas 5 derajat Pak Haji. Nanti lihat aja pengumumannya ya, jangan takbiran dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gua yakin nih malam ini takbiran. Langsung dia takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan dulu. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya adik-adik udah hafal semua. Beduknya udah ada belum beduk? Pak Haji udah beli beduk ya? Nanti kita takbiran. Nih bapak-bapak, tolong takbiran Pak. Jangan nonton TV Bapak. Di sini duduk, terserah mukul beduk, bikin kopi, merokok di pojok sana, atur aja lah semua kengaria. Jangan juga dilarang lah Pak Haji. Saya nggak ngerti kalau di kepolisian ini dilarang. Kalau di musola saya mah
yang ngerokok mojok sono apa enggak apa-apa. Kenapa? Susah juga ngelarang orang ngerokok, Pak. Memang sebagian jamaah saya itu sing gak ngerokok bisa dihitung pakai jari. Standarnya 70% ngerokok musola saya. Ya, maka tinggal dicarinya tempat yang bagus. Yang penting takbiran jalan sambil ngopi, ketupat ada, opor ayam ada, bener Ustaz? Jengkol pete ada. Tuh di malam takbiran. Enak apa enak? Enak insya Allah. Karenanya termasuk malam-malam gini, masjid di pojok sana udah ada kopi, ada dispenser, ini manajemen modern. Biar kota amalnya hilang dikit, kurang dikit nggak apa-apa, Pak Haji, tenang. Dari kita untuk kita. Masjid Joko Karyan Jogja sama nggak ada saldo, tapi uang dari umat untuk umat. Beli AC, beli ini, santunan, apalah untuk membahagiakan jamaah di sekitar sini. Insya Allah. Saya punya keyakinan ini manajemen juga udah manajemen modern, tidak manajemen cara kampungan yang dulu. Insya Allah mudah-mudahan masjid ini lebih barokah di masa yang akan datang. Amin. Dan terakhir sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat pada kita. Amin. Diberikan maghfirah ampunan atas dosa-dosa kita. Amin. Bapak Ibu yakini bahwa dengan puasa dan tarawih dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gaspol kita zero nihil, kita udah nggak punya dosa hari ini sampai Ramadan akhir minal aidin wal faizin. Insya Allah kita selamat seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita sambung di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.